Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Info Anime Update. Gyaru atau Gal atau cabe-cabeannya orang Jepang merupakan seorang cewek dengan penampilan yang agak nyentrik. Biasanya yang namanya cewek Gal akan memiliki tampilan rambut yang dipirang dengan sedikit penambahan aksesoris berupa tinikan di telinganya. Dan kalau menurut Wikipedia sendiri, Gal itu adalah gadis muda yang berusia kisaran 10-20 tahun. Dan Gal ini biasanya suka dengan gaya yang sedikit fashionable. Nah, di kesempatan kali ini, Mimin akan membahas anime yang tema ceritanya mengisahkan tentang cewek Gal atau Gyaru. Nama dari animenya Dosan Kogal Wanamara Menkoi. Secara jelasnya, anime ini menceritakan tentang kisah seorang murid pindahan yang ngeharem bersama para gal kelas atas. Oke, langsung kita mulai aja cerita episode pertama animenya. Cerita dimulai dengan menampilkan seseorang yang tengah duduk di sebuah mobil. Dan orang ini adalah MC kita. Di sini karena MC kita ini baru aja pindahan dari kota Tokyo, jadinya sebelum sampai di rumah, si MC ini ingin menikmati pemandangan sekitar dari lingkungan barunya ini. Tapi hal yang nggak disangka si MC ternyata musim dingin di Hokkaido ini begitu dingin dan sangat berbeda dengan yang ada di kota Tokyo. Baru aja si MC berpikir kalau dia ditimpa musibah, taunya hal ini malah berubah jadi sebuah berkah. Sebab di tengah kebingungan mencari arah, si MC malah bertemu dengan cabe-cabean asal Hokkaido yang mana udah cantik, imut, plus baik pula. Mau ngajakin si MC buat nunggu bis bareng. Nah, gimana nggak bisa disebut berkah coba kan? Singkat cerita, setelah mereka saling tegur sapa dan akhirnya dekat, si MC yang sekali lagi melirik dan terkesan bahwa Mbak Gal ini begitu cantik, lalu tanpa sadar suara hatinya mulai berbicara dan berkata, "Kamu cantik." Dan menariknya, ketika dipuji ini, Mbak Gal rada kesel karena jadi salah tingkah akibat malu. Setelah bis akhirnya datang, barulah nama dari cewek gal pirang ini diketahui, bernama Fuyuki Minami. Di sini Mbak Fuyuki naik bis. Tapi di sisi lain, si MC saking terpesonanya dengan Mbak Fuyuki sampai lupa kalau alasan dia nunggu bareng tadi biar bareng naik bisnya. Lanjut ke adegan selanjutnya. Nah, setelah si MC pergi ke sekolah, barulah diketahui bahwa nama MC kita ini adalah Shiki Tsubasa atau bisa disebut juga Kapten Tsubasa. Setelah resmi jadi murid di sini dan duduk di bangkunya, lah taunya dia sekelas dong sama Fuyuki. Bahkan tempat duduknya bersebelahan. Inikah yang dinamakan takdir? Di tengah pelajaran berlangsung, tiba-tiba sang kapten kedinginan. Untungnya Mbak Fuyuki orangnya baik dan menawarinya selimut untuk dipakai. Sehingga Tsubasa pun nyaman kembali. Hanya saja karena terlalu nyaman dengan tuh selimut, sampai-sampai sang kapten mulai ngehalu yang mesum-mesum. Lanjut ke adegan berikutnya. Setelah Tsubasa dan Fuyuki pulang bersama, Fuyuki mulai menggoda sang kapten dengan berkata, "Apa kamu mau ke rumahku?" Dan tentunya Tsubasa pun tidak menolak rezeki itu. Sekarang adegan beralih ke rumah Fuyuki. Dan saat sang kapten disuruh masuk, betapa mengejutkannya bahwa pesona Mbak Fuyuki pakai baju rumahan malah lebih gede dari yang biasanya. Karena salah tingkah, sang kapten mulai mengalihkan topik dengan sebuah film. Namun, di tengah asiknya menonton film, taunya malah ada adegan panas. Dan bangkainya saat mendengar suara Fuyuki, pikiran sang kapten mulai liar kembali. Padahal aslinya suara itu adalah suara yang berasal dari dengkuran saat Fuyuki lagi tidur. Nah, Mbak Fuyuki ini adalah heroin yang pertama. Dan sekarang kita lanjutkan untuk perkenalan pada heroin yang kedua, yaitu seorang Mbak Gal cantik dengan rambut hitam lurus, bernama Akino Sayuri. Di sini menariknya nih, Mbak Akino ini berbeda dari para gal yang biasanya. Jika biasanya gal punya sifat ekstrovert yang dimana udah bagaikan emak-emak yang sini-situ nyambung bulu omongannya plus godain orang mulu, nah ini Mbak Sayuri nggak begitu cuy. Dia ini walau termasuk ke dalam jenis cewek gal tapi sifatnya cenderung lebih kalem, lebih kayak ojo sama sih dibandingkan cewek gal. Apalagi ditambah dengan sifat yang suka iri sama Mbak Fuyuki. Juga alasan kenapa bisa jadi kalem dikarenakan gak mau ngeluarin keringat. Yang intinya Mbak Sayuri ini merhatiin banget gitu penampilannya. Dari hal ini makin jelas jadinya kalau gal satu ini adalah seorang ojo sama yang sama sekali belum mengenal apalagi terjun ke lingkungan masyarakat.
Oke, lanjut. Setelah beberapa kali sang kapten melakukan pendekatan tapi malah dicuekin, akhirnya tibalah momen mesum. Dan dimanapun momen mesum berada, sesuatu pasti akan terjadi dan segera terjadi. Dan benar saja, setelah mengalami insiden mesum ini, Mbak Sayuri mulai membuka hati. Mbak Sayuri mulai tuh ngajakin sang kapten untuk duduk bareng. Untuk kemudian dia bercerita tentang masalahnya. Dalam ceritanya ini diketahui alasan kenapa Mbak Sayuri adalah orang yang susah banget buat dideketin karena Mbak Sayuri minder akan keringatnya. Sejak dulu saat terjadinya sesi olahraga, Mbak Sayuri akan duduk di pojokan dan hanya akan melihat-lihat doang. Dan penyebabnya karena dia nggak suka ngeluarin keringat. Awalnya Mbak Sayuri anggap biasa, tapi seiring berjalannya waktu, karena bau keringatnya membuat Mbak Sayuri malah menutup diri dan berakhir jadi sendiri. Dan lewat cerita ini, keduanya makin dekat. Dan satu lagi rahasia yang Mbak Sayuri miliki akhirnya terungkap, yaitu Mbak Sayuri ini ternyata adalah seorang maniak game. Kalau berbicara tentang game, maka Mbak Sayuri pun bisa memasuki mode emak kayak Fuyuki. Dan terakhir, ada seorang cewek gal berambut pendek berwarna perak, bernama Natsuka Warena. Ceritanya, Mbak Gal berambut perak ini adalah sesosok idola di sekolah, yang bahkan dapat menyapu bersih piala di sekolah dalam ajang kontes kecantikan. Dan gak hanya ini saja, Rena Senpai ini juga merupakan seorang siswi yang selalu saja dapat ranking 1 di sekolah. Baik dari kecil hingga sampai besar begini, nggak pernah tuh yang namanya turun pangkat satu kali pun. Dan bahkan nih, saking GG-nya dalam belajar, dia bahkan mampu mencari kesalahan dalam ujian sang kapten, hanya dengan sekali lihat doang. Gila, ini sih cewek gal perfect banget gak sih? Cantik iya, pinter iya, dan yang lebih penting lagi, punya sifat yang baik pula. Rela ngebantuin si kapten yang tengah putus asa dalam belajar. Oh ya, Natsuka Warena ini juga merupakan seseorang yang tergila-gila akan budaya Jepang tradisional. Hal ini terbukti ketika sang kapten pakai kimono, Rena Senpai yang terpesona seketika langsung aja tuh nempel bagaikan cicak, yang hampir aja dikira lagi bermesraan. Bahkan ketika lagi kencan dengan sang kapten pun, Rena Senpai ingin keduanya jalan bareng pakai kimono. Nah, tadi itu adalah pengenalan doang. Dan sekarang mari kita mulai proses pendekatan. Dimulai dari sesi kencan antara Fuyuki dengan sang kapten. Jadi, ketika Fuyuki tidur sebelumnya, dia merasa bersalah pada sang kapten. Dan untuk menebus kesalahannya itu, Fuyuki mengajak kapten untuk kencan bareng dia. Dalam kencannya ini, ya seperti biasa gitu. Dikarenakan musim salju, mereka mulai melihat-lihat boneka salju, bersuah foto, dan lain sebagainya. Dirasa mulai lapar, mereka berdua memutuskan untuk makan. Kemudian, setelah perut terisi, mereka pun melanjutkan dengan main perosotan. Dan terakhir, karena dirasa udah pada dicobain semua permainannya, mereka berdua memutuskan untuk duduk santai sembari mengobrol. Di sini bukan romcom namanya, kalau nggak ada event tersembunyi. Begitupun sesi kencan ini. Pada saat Fuyuki mengatakan begitu senang jalan bareng sang kapten, seketika Fuyuki hilang keseimbangan. Dirasa akan jatuh, sang kapten kemudian bergegas untuk menangkap. Dan hasil dari penangkapan kapten kita ini rupanya menciptakan kondisi seperti ini. Dan event tersembunyinya itu nggak sampai di sini doang. Sebab ada juga momen mereka di rumah-rumahan salju, yang mana rada mesum tapi juga ngebuat salah paham. Ceritanya begini, ketika Mbak Fuyuki dan Tsubasa masuk ke dalam rumah-rumahan salju, mereka berdua awalnya hanya masuk buat meriksa seperti apa ruangan di dalamnya. Tapi dikarenakan suara yang terdengar seperti lagi nganu-nganu, jadinya orang yang mendengar salah paham. Dan kebetulan orang yang mendengar suara mesum dari mereka berdua adalah nenek dari sang kapten. Waduh, sang nenek bertanya, "Apa yang lu lakuin, Tsubasa-chan?" Dan sang kapten rada gagap untuk menjawab. Tapi bangkainya seketika Fuyuki yang baru aja keluar dari rumah-rumahan salju malah berkata, "Kamu keluarnya cepet banget. Harusnya pengalaman pertama itu lebih dinikmati." Waduh,
Sontak perkataan Fuyuki ini membuat sang kapten keringat dingin. Sedangkan sang nenek begitu syok hingga tak bisa berkata apa-apa. Lanjut ke event berikutnya, yaitu ketika Mbak Fuyuki menggoda Tsubasa lewat sebuah telepon. Awalnya, Mbak Fuyuki mengirimkan foto dia yang lagi mandi. Tapi, karena reaksi dari sang kapten begitu pasif, akhirnya membuat Mbak Fuyuki makin berani dengan melakukan panggilan video. Awalnya, tindakan ini memang begitu efektif untuk membuat sang kapten malu dan membuat Fuyuki begitu gembira. Tapi, setelah sang kapten berkata, apakah Fuyuki udah selesai ngerjain tugas sekolahnya, barulah saat itu Mbak Fuyuki tersadar kalau dia belum ngerjain sebuah tugas. Karena panik akan hal ini, sampai-sampai handphonenya malah terlempar. Dan akhirnya malah memperlihatkan sosok aslinya Mbak Fuyuki ketika lagi mandi. Lalu setelah HP-nya berhasil diselamatkan, seketika panggilan video berubah jadi panggilan suara. Dan akhir dari event ini memperlihatkan ekspresi Mbak Fuyuki yang malu bukan main. Makanya tuh, kurang-kurangin ngegodanya. Biar nantinya lebih aman dan gak berakhir jadi salting sendiri. Lalu selanjutnya, kita beralih ke sesi pendekatan Sayuri dan Tsubasa. Jadi, setelah mereka berdua curhat dan saling mengenal lebih dekat, Sayuri kemudian mengajari sang kapten kesenangan dari bermain game. Tapi, dikarenakan sifat wibunya suka keluar pas ngomongin game, seketika suasana jadi canggung. Dikarenakan Sayuri berpikir kalau sifat maniak gamenya ini akan membuat kapten jijik. Tapi bukannya jijik seperti apa yang Sayuri pikirkan. Sang kapten malah memuji kemampuan ngegamenya Mbak Sayuri. Sang kapten benar-benar salut gitu sama Mbak Sayuri yang rela kerja keras demi menguasai bidang yang ia sukai. Dikarenakan ini adalah ungkapan hati, Sayuri rada malu. Dan lewat pendekatan ini, Sayuri dan Tsubasa pun kini berstatus murid dan guru. Juga berkat dia yang dekat sama kapten, kini Sayuri pun juga bisa dekat sama Mbak Fuyuki. Saking deketnya, sampai-sampai diajak threesome loh, buat swafoto bareng. Sasega kapten kita. Jantan banget gitu. Dan terakhir, sesi pendekatan dengan Rena Senpai. Ceritanya, setelah kapten lolos ujian, Rena Senpai ingin sebuah hadiah sebagai imbalannya. Dan hadiah yang Rena Senpai minta pada sang kapten adalah kencan berdua menggunakan sebuah kimono. Dan untuk kencannya sendiri, mereka berdua memulai dengan bermain game dan menonton film. Ya, kurang lebih kayak Fuyuki lah kencannya itu. Setelah selesai menonton film, Rena Senpai dan sang kapten mulai duduk-duduk berdua. Di sini, Rena Senpai menceritakan kisah hidupnya yang ternyata lumayan mirip dengan sebuah film yang mereka tonton tadi. Yang mana persamaannya, mereka berdua sama-sama mencoba untuk jadi manusia terbaik. Walau jalan ini penuh akan rasa sakit, tapi mereka coba bertahan. Namun yang jadi masalahnya, setelah mereka berdua mencapai puncak, bukannya rasa bahagia yang didapat, tapi malah rasa kesepian. Dan bahkan mereka mempertanyakan tentang apa yang sebenarnya kehidupan yang saat ini mereka jalani. Sang kapten kemudian membalas keluh kesah dari Rena Senpai ini, kalau dia pun juga kayak gitu, kurang lebih. Dan setelah beberapa nasihat dari sang kapten, Rena Senpai entah mengapa mulai termotivasi kembali. Di tengah obrolan ini berlangsung, muncullah Fuyuki dan Sayuri. Dan lewat pertemuannya ini, Rena Senpai akhirnya mendapati seorang teman dekat. Saking dekatnya, walau mereka baru pertama kali kenalan, tapi mereka udah banyak ngobrol dan makan bareng layaknya seorang bestie. Oke, sekian pembahasan kali ini. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol like dan subscribe-nya ya. Biar Mimin ini lebih semangat lagi ketika membuat videonya. Dan agar kalian juga bisa mendapatkan update video terbaru mengenai berbagai pembahasan menarik seputar anime di channel ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah!